Itulah kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, karena satu-satunya bahasa yang memiliki detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa'al ikhwan wal akhwat, sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, berjumpa kembali di channel ini, channel tempat kalian mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Bagi teman-teman yang baru bergabung, yang baru melihat video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Dan jika teman-teman nanti punya pertanyaan atau ada pendapat yang mungkin teman-teman miliki dan tidak setuju dengan pendapat kami, bisa diungkapkan di kolom komentar. Kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran kita terhadap surat Yasin. Kalau kemarin kita sudah selesai di ayat yang kedua, dan kita akan lanjutkan di ayat yang ketiga. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan at-ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat ketiga, bisa teman-teman lihat dimulai dengan huruf hamzah. Di mana makhraj hamzah? Hamzah makhrajnya di pangkal tenggorokan. Baik, lalu di mananya? Karena itu pangkal tenggorokan. Karena tenggorokan kita itu ruang kosong. Di mana persisnya letak makhraj huruf hamzah? Baik, ulama mengatakan tempatnya ialah di pita suara kita. Bukankah pita suara tempat menghasilkan suara? Iya. Lalu bagaimana teknis persisnya agar kita bisa melafalkan hamzah dengan benar? Baik. Hamzah saat dalam keadaan berharokat dimulai dengan pita suara yang tertutup. Saat ingin melafalkan hamzah beserta harokatnya dibuka. Adapun hamzah saat dalam keadaan sukun, kita memulai dengan terbuka dan ditutup saat memasuki hamzah sukunnya. Untuk hamzah yang berharokat, kita coba latihan seperti ini supaya kita bisa merasakan bagaimana rasanya saat pita suara kita tertutup atau pada saat pita suara kita terbuka. Teman-teman hafalkan suara seperti ini. Kemudian tutup tiba-tiba seperti itu. Dihentak tutupnya. Nah, saat teman-teman memotong suara seperti tadi, itu artinya pita suara kita tertutup. Dan rasakan bagaimana saat pita suara tertutup. Kalau teman-teman sudah bisa merasakan saat pita suara tertutup, nah, tutup terlebih dahulu sebelum melafalkan hamzah berharokat, kemudian lafalkan dan dibuka berbarengan. Kemudian berbarengan juga dengan harokatnya. Kita ambil contoh hamzah fathah. Tutup. A. Terus hamzah dhamma. Barengi dengan majunya mulut. U. Dan hamzah kasroh. Turunkan sedikit rahangnya. Nggak perlu nyenyir atau dilebarkan bibirnya terlalu lebar. Kita coba. I. Nah, seperti itu suara hamzah berharokat. Karakter suara hamzah saat berharokat. Sekarang kita coba hamzah sukun. Kita taruh huruf sebelumnya huruf ba misalkan. Ba. Nah, kita tutup pita suaranya. Ba. Saat kita mengucapkan ba, pita suara masih terbuka. Lalu saat masuk ke hamzah sukun, langsung tutup. Ba. Dihentak seperti itu ya. Ba. Makanya saat melafalkan hamzah sukun, jangan misalkan yu'minun. Itu bukan hamzah sukun yang benar. Jadi tutup pita suaranya, hentak. Ba. Kemudian sebelumnya dhamma. Bu. Kemudian saat sebelumnya kasrah, bi. Nah, jadi seperti itulah karakter suara hamzah saat dalam keadaan sukun. Dan saat misalkan bertasydid, a. Kemudian apa saja sifat-sifat hamzah? Bagaimana karakter suara hamzah yang benar? Karena setelah kita mengetahui makhrajnya, kita harus mengetahui apa saja sifat-sifatnya. Karena untuk bisa melafalkan hamzah dengan benar,
perlu mengetahui sifat-sifat huruf tersebut. Itulah kenapa bahasa Arab menjadi bahasa yang Allah pilih menjadi bahasa Al-Quran. Karena satu-satunya bahasa yang memiliki detail terhadap huruf-hurufnya, baik dari segi makhraj dan juga sifat-sifatnya, karakter suaranya seperti apa, hanyalah bahasa Arab. Kembali ke sifat-sifat huruf hamzah. Sifatnya dimulai dari jahar. Apa itu jahar? Artinya tidak boleh terdengar ada suara aliran nafas saat kita melafalkan huruf hamzah. Kemudian sifat yang kedua, syiddah. Suaranya tidak mengalir. Jadi tidak dialirkan suaranya baik dalam keadaan harokat ataupun dalam keadaan sukun. Bagaimana maksudnya? Suara tidak dialirkan. Jadi suara huruf dan suara harokat dilafalkan berbarengan saat berharokat. Dan saat dalam keadaan sukun lebih jelas, suaranya tidak boleh dialirkan. Seperti yang tadi, ba fathah setelahnya hamzah sukun. Ba. Nah, di situ suara hamzahnya tidak mengalir. Itulah maksud dari suara tidak mengalir. Kemudian sifat yang ketiga, istifal, dibaca tipis. Contoh a, jangan dibaca itu hamzah tebal, tapi dibaca tipis. A, karena apa? Sifatnya istifal. Kemudian sifat yang keempat, infitah. Artinya apa? Suara tidak tertahan di tengah-tengah mulut. Artinya suara tidak berkumpul di tengah-tengah mulut kita, langsung dikeluarkan. A, kita langsung mengeluarkan mulut, tidak dulu ditahan di dalam mulut. Kita sudah mengetahui makhraj dan sifatnya. Sekarang kita coba latihan hamzah pada kata-kata berikut. Kita mulai dari hamzah sukun. Hamzah sukun sebelumnya fathah. Fa'tu. Fa'tu. Hamzah sukun sebelumnya dhamma. Yu'minun. Yu'minun. Hamzah sukun sebelumnya kasroh. Bi sama. Sekarang hamzah berharokat. Antum. Hamzah berharokat dhamma. Ulaik. Hamzah berharokat kasroh. Innama. Kemudian hamzah panjang berharokat fathah. Amanu. Hamzah dhamma panjang. Utu. Hamzah kasroh panjang. Ituni. Jadi itulah bagaimana cara melafalkan hamzah yang benar. Berikutnya huruf yang kedua, huruf nun. Nun dari mana makhrajnya? Makhrajnya ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas di bawah makhraj huruf lam. Jadi tempelkan ujung lidah. Tempelkan ke langit-langit. Na. An. Na. Kemudian sifatnya apa aja? Yang pertama dimulai dari jahar. Tidak boleh terdengar ada suara aliran nafas. Kemudian yang kedua sifatnya bainiyah. Bainiyah artinya suaranya dialirkan sedikit. Kalau syiddah tidak boleh dialirkan, tapi kalau bainiyah dialirkan sedikit. Oleh karena itu, saat kita mendapati huruf nun, baik dalam keadaan berharokat ataupun dalam keadaan sukun, meskipun dalam keadaan sukun kita bisa mengetahui bahwasanya suara mengalir dengan jelas. Namun saat berharokat kita perlu ketelitian, perlu mendengarkan lebih detail bagaimana suara mengalir sedikitnya seperti apa. Artinya seperti ini. Contoh nun berharokat fathah. Nah, aja suara keluar sedikit, yang keluar melalui hidung itulah sifat bainiyahnya, dan suara yang keluar melalui hidung disebut dengan gunnah, salah satu sifat huruf nun. Kemudian saat dalam keadaan sukun terdengar jelas. Contoh an. Nah, teman-teman bisa mendengar suaranya tidak mati seperti hamzah sukun tadi. An, bukan seperti ini. An, tapi an. Nah, kemudian sifat berikutnya ialah istifal,
dibaca tipis. Jangan dibaca no, enggak. Na, seperti itu. Kemudian berikutnya infitah. Suara tidak tertahan di tengah-tengah mulut kita. Dan terakhir sifatnya gunnah. Inilah gunnah harus selalu ada dalam huruf nun. Tidak mungkin gunnah terpisah dari huruf nun. Itu tadi makhraj dan sifat. Sekarang kita latihan pada kata-kata berikut. Nun sukun, sebelumnya fathah. An'amt. Nun sukun, sebelumnya dhammah. Bunyan. Kemudian nun sukun sebelumnya kasrah. In antum. Nun berharakat fathah. Na'ti. Nun berharakat dhammah. Nu'min. Nun berharakat kasrah. Wal Qur'anil Hakim. Itulah bagaimana cara kita melafalkan huruf nun yang benar. Masuk ke huruf ketiga yaitu huruf kaf. Kaf di mana makhrajnya? Makhrajnya di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas di perbatasan yang lunak dengan yang keras. Jadi di langit-langit belakang, langit-langit mulut kita bagian belakang, itu ada yang paling belakang yang lunak. Kemudian geser ke depan, itu kita mendapati langit-langit mulut keras. Nah, di perbatasan antara yang lunak dengan yang keras, kita tempelkan di situ lidah kita. Dilafalkan. Tempelkan ka. Nah, untuk dapat melafalkan kaf yang benar, kita perlu tahu sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, sifatnya hams. Apa arti hams? Artinya, saat kita melafalkan huruf kaf, harus terdengar suara nafas yang keluar. Jadi jangan ka, tapi ka. Teman-teman bisa mendengar ada suara hembusan nafas. Ka, ku, ki. Ak, uk, ik, akka, akka. Nah, kemudian sifat yang berikutnya apa? Sifat yang berikutnya ialah syiddah. Suaranya tidak dialirkan. Kemudian sifat berikutnya istifal. Suaranya tipis. Jangan dibaca ko, tapi ka. Kemudian yang terakhir sifatnya infitah. Suara tidak tertahan di bagian tengah mulut kita. Langsung keluarkan suaranya. Ka, ku, ki. Itu juga praktek pada kata-kata berikut. Kaf berharokat fathah. Kataba. Kaf berharokat dhamma. Kutiba. Kaf berharokat kasroh. Kiroma. Kaf sukun sebelumnya fathah. Faktub. Kaf sukun sebelumnya dhamma. Bukroh. Kaf sukun sebelumnya kasroh. Fikroh. Kaf bertasydid. Mufakkina. Itulah bagaimana cara kita melafalkan huruf kaf yang benar. Kemudian berikutnya huruf yang keempat, huruf lam. Di mana makhraj huruf lam? Dua tepi lidah hingga akhirnya menempel ke langit-langit mulut atas yang sejajar. Ingat, yang sejajar. Jadi tidak perlu lidah dimajukan, dimundurkan, digeser kiri atau digeser kanan. Sejajar, tempelkan saja. Tempelkan ke langit-langit yang sejajar dengan lidah kita. Jadi dua tepi lidah kita. Seperti ini, anggap ini lidah. Tepinya ini bagian yang condong. Seperti membentuk huruf C. Kita tempelkan ke sana lidah kita. Jadi al, ul, il, la, lu, li, alla, alla. Lalu, apa saja sifat-sifat huruf lam? Yang pertama, jahar, tidak boleh terdengar aliran suara nafas. Yang kedua, bainiyah, dialirkan sedikit suaranya, terlebih saat dalam keadaan sukun. Kemudian yang ketiga, istifal, dibaca tipis, jangan dibaca lo. Tapi pengecualian, khusus lam yang terdapat pada lafzul jalalah, saat sebelumnya berharakat fathah dan dhammah, dibaca tebal lamnya. Tapi selain itu, lam harus dibaca tipis.
Seperti ini suara lam tipis. La. Dan seperti ini suara lam tebal. Lo. Baik. Kemudian sifat berikutnya ialah infitah. Suaranya didorong keluar, jangan ditahan di bagian tengah mulut kita. Dan sifat berikutnya ialah inhiraf. Alur suara dipalingkan, yang harusnya alur suara itu lurus keluar ke depan mulut, tapi kita belokkan ke sisi kiri dan sisi kanan lidah kita. Kenapa? Karena bagian tengahnya tertutup. Jadi saat bagian tengah lidah tertutup, maka alur suara akan keluar melalui sisi kiri dan sisi kanannya. Jadi bukan berarti lidahnya miring, tapi alur suaranya yang miring. Jangan dimiringkan lidahnya. Lurus. La, lu, li, al, il, ul, alla. Kita coba praktek pada kata-kata berikut. Lam berharokat fathah. Labithin. Lam berharokat dhammah. Yaqulun. Lam berharokat kasrah. Al-mursalin. Lam sukun sebelumnya fathah. Al-Qur'an. Lam sukun sebelumnya dhammah. Syadidul iqab. Lam sukun sebelumnya kasrah. Fi'atainil taqata. Dan lam bertasydid. Allah. Jadi itulah bagaimana cara kita menghafalkan lam yang benar. Kemudian huruf berikutnya mim. Mim makhrajnya di dua bibir. Rapatkan kedua bibir. Lafalkan ma. Kemudian apa saja sifatnya? Yang pertama jahar, tidak boleh terdengar suara nafas yang mengalir. Ma. Yang kedua sifatnya bainiyah, alirkan suaranya terlebih saat dalam keadaan sukun. Am. Kemudian sifat yang ketiga yaitu istifal, dibaca tipis, jangan dibaca tebal. Enggak. Ma. Yang keempat sifatnya infitah, suaranya dorong keluar, jangan ditahan di bagian tengah mulut. Kemudian yang terakhir sifatnya gunna. Gunna selalu ada pada huruf mim, persis seperti huruf nun. Tidak ada nun atau mim yang dilafalkan tanpa gunna. Hanya saja kadar gunnahnya berbeda-beda tergantung kondisi dan keadaannya. Sekarang kita latihan melafalkan huruf mim pada kata-kata berikut. Mim berharokat fathah. Madza. Mim berharokat dhammah. Al-mursalin. Mim berharokat kasrah. Minallah. Mim sukun sebelumnya fathah. An'amt. Mim sukun sebelumnya dhammah. Yarawnahum. Mim sukun sebelumnya kasrah. Mislaihim. Dan mim bertasydid. Amma. Itulah bagaimana cara kita melafalkan huruf mim yang benar. Kemudian kata berikutnya, karena di sini ada huruf nun sudah kita bahas, jadi kita tidak perlu membahasnya lagi. Kemudian juga di sini ada alif lam qamariyah. Tandanya jika teman-teman ingin membedakan yang mana alif lam syamsiyah, yang mana alif lam qamariyah, lihat pada huruf setelah lam. Jika setelahnya bertasydid, maka itu tandanya alif lam syamsiyah. Jika huruf setelahnya tidak bertasydid, maka itu tandanya alif lam qamariyah. Karena di sini tidak bertasydid, maka ini adalah alif lam qamariyah. Jadi dibaca lamnya dengan jelas. Al-mur, almu. Baik. Mim, berikutnya mim juga sudah kita bahas. Kemudian berikutnya huruf ro. Di mana makhraj huruf ro? Ro makhrajnya di ujung lidah, menempel ke langit-langit atas yang sejajar dekat dengan makhraj huruf nun. Namun bagian mana yang harus kita tempelkan dari lidah kita? Coba teman-teman perhatikan. Anggap ini lidah kita. Ini lidah yang menghadap ke atas. Ini bagian ujung lidah. Ujung lidah kita ada di bagian depan ya.
sisi kiri dan sisi kanannya. Ini yang kita tempelkan. Dan biarkan sisi tengahnya tidak menempel. Jadi jangan tempelkan sisi tengah sini. Kalau teman-teman tempelkan, nanti akan menyebabkan getaran berlebihan yang dilarang. Tempelkan bagian sini kanan dan kiri. Tempelkan. Ro, ro, ro. Dan saat melafalkan huruf ro, pastikan lidah bergetar. Karena banyak sekali yang melafalkan huruf ro dan lidahnya tidak digetarkan. Dan ini tentu bukan menjadi masalah teman-teman apakah cadel atau tidak. Dengan latihan pasti bisa melafalkan huruf ro yang benar. Tidak ada yang tidak bisa selama kita mau, selama kita berusaha. Baik. Kemudian apa saja sifat-sifat huruf ro agar bisa dilafalkan dengan benar? Yang pertama, jahar. Jadi tidak boleh terdengar ada aliran suara nafas. Jadi jangan seperti ini. Ro, ars, ya. Kemudian yang kedua, sifatnya bainiyah, suaranya dialirkan, terkhusus saat dalam keadaan sukun. Oleh karena itu, bergetarnya tidak boleh banyak. Kenapa? Karena bainiyah artinya suaranya dialirkan sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, nanti menyebabkan getaran yang berlebihan. Jadi, aru. Sifat berikutnya yaitu istifal, dibaca tipis. Namun ro punya keadaan di mana dia dibaca tebal, harus dibaca tebal. Saya akan jelaskan keadaan-keadaan ro yang wajib dibaca tebal pada video yang lain. Bukan di sini saya akan membahasnya. Tapi sifat dasar dari huruf ro ialah istifal, dibaca tipis. Kemudian sifat berikutnya ialah infitah. Jadi suaranya dorong keluar, jangan ditahan di tengah mulut. Kemudian sifat berikutnya ialah takrir, bergetar. Nah, inilah sifat huruf ro, bergetar. Hanya saja getarannya tidak boleh berlebihan. Dan sifat yang terakhir yaitu sifat inhiraf, artinya suaranya alur, suaranya menyimpang. Yang harusnya lurus tapi ini mengerucut di tengah-tengah. Nah, dia akan keluar tadi di bagian tengah lidah kita yang bolong, yang tidak kita tempelkan. Dari situlah suara huruf ro akan keluar. Baik, sekarang kita praktekkan bagaimana cara melafalkan huruf ro yang benar. Ro berharakat fathah. Ro. Contoh pada kata robbi. Kemudian ro berharakat dhamma. Ru. Contoh pada kata rubama. Kemudian ro berharakat kasrah. Rijal. Kemudian ro sukun sebelumnya fathah. Farji'u. Kemudian ro sukun sebelumnya dhamma. Al-Qur'an. Kemudian ro sukun sebelumnya kasrah. Fir'aun. Dan ro bertasydid. Ar-Rahman. Huruf berikutnya yaitu huruf sin. Sa, di mana makhrajnya? Ujung lidah. Tempelkan ke gigi seri bawah bagian dalam. Gigi seri bawah yang menghadap ke dalam. Tempelkan di situ. Sa. Nah, untuk dapat melafalkan huruf sin yang benar kita perlu mengetahui sifat-sifatnya. Yang pertama, hams. Harus terdengar suara aliran nafas. Sa. Kemudian sifat yang kedua, rokhowa. Suaranya dialirkan. Terlebih sangat jelas akan sangat nampak saat sin dalam keadaan sukun. Sa, bismi. Sa, bismi. Kemudian sifat berikutnya, istifal, dibaca tipis. Jangan dibaca so. Enggak. Sa. Kemudian sifat berikutnya infitah, suaranya langsung keluarkan. Kemudian sifat yang terakhir sofir, artinya suara mendesis, suaranya tajam. Saat mengeluarkan suara desis, suaranya akan terdengar sangat tajam di kuping. Sekarang kita praktek bagaimana cara melafalkan huruf sin yang benar. Sin berharokat fathah. Sa'alu. Sin berharokat dhamma. Su'ilat. Sin berharokat kasroh.
si abihim. Sin sukun sebelumnya fathah. Fas'alu. Sin sukun sebelumnya dhamma. Usroh. Sin sukun sebelumnya kasroh. Bismi. Kemudian sin bertasydid. As-sa'ilin. Itulah cara melafalkan sin yang benar. Kemudian huruf berikutnya huruf lam, karena kita sudah membahasnya, tidak perlu diulang lagi. Dan setelah huruf lam ada huruf mat, yaitu ya sukun sebelumnya kasroh. Di mana makhrajnya? Makhrajnya di al-jauf. Apa arti al-jauf? Yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Dan saat kita melafalkan huruf mat ya, pastikan tengah lidah ikut terangkat. Karena itulah bagaimana cara melafalkan huruf mat ya dengan benar. Angkat tengah lidah. Kalau tidak terangkat, suaranya akan aneh. Inilah suara ya mat yang benar. Kita ambil contoh, ya sukun sebelumnya sin kasroh. Si abihim. Coba dengarkan baik-baik. Si abihim. Nah, kalau lidahnya tidak terangkat, kalau bagian tengah lidahnya tidak terangkat, seperti ini suaranya. Si abihim. Nah, terdengar jelas bagaimana perbedaan jika tengah lidah terangkat atau tidak. Jadi pastikan bagian tengah lidah terangkat. Kemudian diakhiri dengan nun, karena nun sudah kita bahas, tidak kita ulang lagi. Sekarang kita coba baca dari awal ayat sampai dengan akhir ayat 3. Innaka laminal mursalin. Sekali lagi. Innaka laminal mursalin. Seperti itulah cara membaca surat Yasin ayat 3 dengan benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, membantu teman-teman semua dalam memperbaiki bacaan Al-Quran teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.